Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak walaupun di tengah wabah yang sedang melanda pada saat ini. Namun jangan pernah lupakan bahwa sebenarnya nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak. Bahkan musibah yang Allah berikan itu pun sejatinya adalah nikmat bagi kita sebagai seorang muslim. Kenapa bisa dikatakan nikmat sebagai seorang muslim? Karena biasanya musibah itu kalau bagi kita orang-orang mukmin ini sejatinya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas ketika Allah menegur berarti kita tengah berbuat salah. Maka ketika Allah menegur kita karena kita berbuat salah, itu salah satu tanda cintanya Allah kepada kita. Dan sebagai seorang mukmin ketika Allah memberikan tegurannya kepada kita, maka hendaklah kita introspeksi diri tentang apa yang pernah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat sehingga Allah menegur kita. Maka teman-temanku yang baik hati dan baik budinya, dalam menghadapi musibah ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi cara kita sebagai seorang muslim itu, sebagai seorang mukmin, ketika Allah menurunkan musibah, karena kata Allah dalam Al-Qur'an itu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi Allah sudah betul-betul menggambarkan atau Allah sudah menjelaskan ini sebelumnya bahwa Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan buah-buahan. Bahkan Allah akan menguji kita dengan hilangnya nyawa orang-orang yang kita cintai. Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian yang sebelumnya tidak pernah kita terfikir. Namun kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang ketika ditimpa musibah dia sabar, ya, dia sabar dan dia mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu innallahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu ada 3 setidaknya yang Allah berikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kata Allah, wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Yang pertama dengan sabar. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah sabar, bersabar. Karena innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita bisa bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sungguhnya Allah bersama kita. Tapi kalau kita tidak sabar, kita banyak merutuknya, kita banyak menggerutu, kita bahkan mungkin menyalahkan Allah, maka itu bukan sifat terpuji yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama adalah sabar. Kemudian yang kedua salat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Walaupun wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu akan menjadi berat kecuali bagi mereka yang khusyuk, mereka yang memang sudah sehari-harinya melaksanakan sholat, mereka yang sudah sehari-harinya hidup dengan sholat sudah menjadi kebutuhan baginya, maka sabar itu insya Allah mudah. Tapi bagi mereka yang sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih sungkan-sungkanan, maka bersabar itu sulit. Ketika Allah menguji, maka hendaklah kita bersabar dan tetap laksanakan sholat. Jangan ketika Allah menegur kita justru semakin menjauh. Ketika Allah menegur, maka gunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri, mohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu momennya Allah menegur karena Allah masih sayang dengan kita. Ketika Allah tidak lagi menegur dengan ujian, maka Allah akan turunkan azab. Dan nauzubillah, semoga kita selalu terhindar dari azab. Lalu setelah kita bersabar, sholat, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya berpasrah diri atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, namun tetap ikhtiar. COVID-19 ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini dianjurkan lebih banyak berdiam diri di rumah. Tapi ketika kita berdiam diri di rumah, jangan dihabiskan waktu kita dengan game, dengan membaca komik, dengan tidur-tiduran, bermalas-malasan. Tetap semangat lakukan aktivitas ibadah. Ingat kata Allah, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Maka sesungguhnya demi masa orang-orang itu selalu berada dalam kerugian
kecuali bagi mereka yang beriman. Tetapi tidak cukup dengan beriman, tapi wa amilus sholihat, mereka tetap mengerjakan amal soleh, sholat, baca Al-Quran, kemudian berzikir, berdoa. Apa yang bisa kita lakukan membantu mungkin tetangga sebelah rumah, atau membantu orang-orang yang kebetulan lewat di depan rumah kita dan membutuhkan bantuan kita. Maka beramal soleh. Tidak cukup dengan beriman, tetapi iman yang baik itu adalah iman yang disertai dengan amal soleh. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin sebagai penutup dalam menyikapi COVID-19 ini, saya berpesan kepada keluarga saya, khususnya kepada kita semua, adik-adik saya, kemudian teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Hal yang paling penting kita lakukan dalam menghadapi ujian ini, yang pertama itu jangan pernah lupakan Allah. Yang kedua, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk memperhatikan lingkungan kita. Jadi jangan sampai karena panik. Nah, ini yang paling penting nih. Dalam menghadapi ujian dari Allah itu jangan panik. Jangan panik, jangan terlalu takut sampai-sampai kita melupakan Allah. Saking paniknya terhadap ujian yang Allah berikan, sampai-sampai kita melupakan segalanya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beli borong makanan banyak-banyak sampai stok di tempat perbelanjaan habis, kita borong semua, sehingga ketika datang orang lain hendak membutuhkan makanan ini, maka tidak ada stoknya lagi. Maka bukan seperti itu. Yang harus kita lakukan itu panik jangan, tapi tetap waspada, ya. Panik jangan, tetap waspada. Dan yang paling penting, Allah itu sangat mencintai dua golongan manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bertaubat kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan hatinya dengan bertaubat, mensucikan keimanannya dengan bertaubatan kepada Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari kotoran, mensucikan lingkungannya, mensucikan rumahnya, tempat-tempat tinggalnya. Maka sucikan hati kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, dari segala macam bentuk penyakit-penyakit hati, sombong, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Maka ketika kita berada di rumah, lebih banyak ingat kepada Allah, bertadarus, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan cuma dihabiskan untuk media, untuk Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Maka rugilah kita sebagai manusia. Teman-teman yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.